Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik penting, yaitu dunia kerja kalian di masa depan dan entrepreneur ataupun kewirausahaan di bidang perkantoran. Yang pertama yaitu merupakan dunia kerja dalam manajemen perkantoran yang akan memahami konsep, kompetensi, dan etika profesional di dunia kerja perkantoran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dunia kerja di bidang manajemen perkantoran. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di bidang perkantoran modern. Ketiga, mendeskripsikan kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di bidang tersebut. Yang pertama yaitu adalah ada kutipan dari Peter Drucker, yaitu adalah Bapak Manajemen Modern. Management is doing things right, leadership is doing the right things, yaitu merupakan manajemen adalah melakukan sesuatu dengan benar, lalu kepemimpinan adalah melakukan hal dengan benar. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dunia kerja. Dunia kerja merupakan dunia pendidikan, kesehatan, ataupun perindustrian. Cara Anda bekerja sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk komputer, software data, dan berbagai alat baru yang beberapa dekade sebelumnya tidak dapat diakses. Dari cara menyelesaikan tugas hingga berkomunikasi dengan rekan kerja, teknologi menciptakan riak perubahan yang menguntungkan perusahaan di berbagai industri. Lalu kita akan membahas mengenai bidang manajemen perkantoran dan struktur organisasi kantor. Yang pertama yaitu adalah manajemen perkantoran merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan sumber daya serta pekerjaan dalam kantor untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi administrasi perkantoran sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi. Kedua yaitu merupakan struktur organisasi kantor, yaitu mencakup berbagai posisi seperti sekretaris, staf administrasi, resepsionis, dan arsiparis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya yaitu adalah hard skills, yaitu merupakan kemampuan teknis dan spesifik yang dapat dipelajari secara formal dan diukur, seperti mengetik cepat, mengelola dokumen, dan komunikasi bisnis. Hard skills biasanya diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pelatihan khusus. Yang kedua yaitu merupakan soft skills, yaitu merupakan keterampilan pribadi dan sosial yang menunjang kerjasama dan keterlibatan profesional, seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta pelayanan prima. Soft skill lebih sulit dipelajari secara formal dan sangat penting untuk membangun hubungan baik di lingkungan kerja. Lalu, ini merupakan pilar etika di profil dunia kerja. Yang pertama, kita tentunya harus profesional. Lalu, kita juga harus selalu menjaga etika komunikasi. Ketiga, kita juga harus berpenampilan dengan profesional. Keempat, yaitu tentunya kita sebagai dunia kerja harus menjaga kerahasiaan dokumen yang ada pada perusahaan tempat kita bekerja. Itu merupakan materi kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya melalui kolom komentar. Lalu jika tidak ada pertanyaan, berikut merupakan post-test yang bisa dilakukan oleh semua siswa melalui scan QR Code yang telah saya berikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya yang membahas mengenai entrepreneur dan wirausaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah entrepreneur di bidang manajemen perkantoran. Yang di sini kita akan melakukan tujuan pembelajaran, yaitu pertama yaitu menjelaskan pengertian dan karakteristik entrepreneur. Kedua, menganalisis pentingnya sikap kewirausahaan dalam dunia perkantoran. Dan ketiga, mengidentifikasi contoh wirausaha di bidang jasa perkantoran. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengerti perbedaan dari entrepreneur dengan pekerjaan biasa? Lalu mengapa saat ini banyak orang tertarik menjadi entrepreneur? Jika sudah menemukan jawabannya, bisa langsung menjawab melalui kolom komentar. Lalu, apakah itu entrepreneur? Entrepreneur ataupun wirausaha adalah individu yang menciptakan nilai baru dalam ekonomi melalui inovasi dan kreativitas. Seorang entrepreneur tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan pekerja biasa yang menjalankan instruksi, dan juga berbeda juga dengan intrapreneur yang berinovasi di dalam organisasi. Seorang entrepreneur bertanggung jawab penuh atas usaha yang ia bangun dari awal, mulai dari resiko, strategi, hingga keberhasilan bisnisnya.
Karakteristik dari seorang entrepreneur yaitu kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu adalah berani, kreatif, inovatif, dan tangguh. Berani yaitu bukan nekat, tetapi mereka berani mengambil resiko yang sudah diperhitungkan dengan matang. Kedua yaitu adalah kreatif dan inovatif, yaitu selalu berpikir di luar kebiasaan dan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Dan ketiga yaitu adalah tangguh, karena mereka mampu bangkit kembali dari kegagalan dan terus mencoba sampai berhasil. Karena kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses belajar menuju kesuksesan. Lalu, apakah peran entrepreneur di bidang perkantoran? Banyak peluang yang bisa dikembangkan, antara lain yaitu adalah mendirikan jasa administrasi perkantoran. Kedua, menyediakan layanan pengetikan dan pengarsipan digital. Ketiga, layanan konsultan manajemen atau bahkan membuka usaha penyedia virtual office bagi bisnis kecil dan menengah. Dengan kreativitas dan teknologi, bidang perkantoran bisa menjadi lahan usaha yang sangat potensial. Namun, menjadi entrepreneur tidak cukup hanya dengan ide dan keberanian. Dibutuhkan juga nilai dan sikap kewirausahaan seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, orientasi hasil, rasa percaya diri, serta etika bisnis yang sehat. Sikap-sikap ini mampu membuat seseorang wirausahaan tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Karena wirausaha sejati bukan hanya yang mengejar keuntungan, tetapi yang menciptakan nilai, lapangan kerja, dan dampak positif bagi lingkungan. Dari kedua materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dunia kerja dan kewirausahaan adalah dua hal yang saling melengkapi. Dunia kerja menuntut profesionalisme dan etika, sementara kewirausahaan menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Ini merupakan materi yang sangat penting bagi kalian untuk dunia kerja yang akan datang. Lalu di sini adalah tugas diskusi kelompok yang bisa dilakukan. Ini yang bisa dikumpulkan dengan cara men-scan QR Code yang telah ditampilkan. Saksikan video berikut sebagai pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Halo rekan-rekan, apa kabar? Apakah di HP Anda terpasang aplikasi berikut? Gojek, Traveloka, Tokopedia, atau Shopee? Ya, saat ini kita hidup dalam dunia digital dan akrab dengan usaha online. Video ini mengupas secara pintas bagaimana jika kita ingin berwirausaha atau bertindak layaknya wirausaha di era saat ini, yaitu era digital. Video ini menjelaskan pengetahuan mendasar mengenai proses penciptaan dan pengelolaan usaha yang bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat, baik di lingkungan bisnis maupun non-bisnis di era digital. Semoga setelah menyaksikan video ini, saudara sekalian dapat menumbuhkan minat, terlibat aktif, dan dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan dengan cara-cara kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi di era digital. Bagaimana? Sudah siap? Selamat menyaksikan. Perkembangan ekonomi dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi yang begitu cepat dan dinamis. Digitalisasi teknologi yang telah diterapkan di berbagai bidang telah mengubah beragam bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan sosial dalam masyarakat. Wirausaha pun didorong untuk mengubah berbagai praktik dalam usahanya agar tetap bertahan di era digital saat ini. Selain itu, meluasnya digitalisasi di berbagai lapisan masyarakat telah mendorong munculnya jenis usaha baru berbasis digital. Usaha digital merupakan usaha yang dijalankan menggunakan jaringan teknologi komputerisasi dan informasi yang disampaikan atau dijual, biasanya menggunakan media website. Beberapa orang mendefinisikan bahwa usaha digital adalah bisnis online yang merupakan suatu aktivitas usaha yang menawarkan produk melalui media internet mulai dari bergabung, negosiasi, hingga kegiatan transaksinya. Saat ini kita harus siap dalam menerima budaya digital, karena budaya digital dibutuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Seperti kita ketahui, bentuk pengelolaan usaha saat ini telah didominasi teknologi berbasis digital. Telah terjadi pergeseran dari bisnis offline ke bisnis online.
pelaku usaha dituntut untuk jeli memadukan keduanya dalam upaya memasarkan produk mereka. Banyak wirausaha di Indonesia yang sukses mendirikan bisnis digital yang sering disebut startup atau bisnis rintisan. Rata-rata usaha ini didirikan oleh generasi milenial dan mereka memanfaatkan media sosial sebagai pusat pemasaran sehingga dapat membuka peluang yang luas bagi perkembangan usahanya. Bisnis online tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang dan makanan, tetapi juga hingga layanan jasa seperti perbankan, transportasi, dan hiburan. Pada abad 20, inovasi dan teknologi berbasis digital melekat erat pada wirausaha karena dipicu oleh semakin maraknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Selain itu, era digital saat ini mendorong tumbuhnya wirausaha baru untuk berbisnis dengan menggunakan basis teknologi aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Teknologi digital mempunyai peranan penting di dalam dunia usaha terutama di bidang pemasaran, seperti perencanaan, penentuan harga, dan promosi. Selain di bidang pemasaran, teknologi juga berperan dalam rangka pengelolaan jaringan, sistem tagihan, persediaan, keluhan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kegiatan operasional, sistem keuangan, personalia, dan hal lain yang terkait dengan manajemen. Jika Anda ingin sukses menjadi seorang wirausaha, ada baiknya Anda memahami kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka dengan judul buku Materi Pokok Kewirausahaan di Era Digital dengan kode mata kuliah MKWI 4203. Kita rinci yuk. Materi pertama yaitu perkembangan dunia usaha di era digital. Kita harus mengetahui perkembangan kewirausahaan dan kunci keberhasilan usaha di era digital melalui peran penting teknologi digital. Kedua, memahami peran dan karakteristik kunci wirausaha yang meliputi definisi, bentuk, dan karakteristik kunci wirausaha. Selanjutnya, melakukan proses mengenal potensi diri dimulai dari identifikasi potensi diri dalam memulai suatu usaha hingga prinsip effectuation yang merupakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wirausaha dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Keempat, memahami proses identifikasi peluang di usaha era digital yang dimulai dari tahapan memulai aktivitas kewirausahaan di era digital dan peran design thinking yang merupakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah untuk dapat menciptakan inovasi. Sebagai seorang wirausaha, kita harus memahami materi kelima, yaitu konsumen di era digital. Hal-hal yang harus diketahui meliputi konsumen dan bentuk-bentuk pasar di era digital, segmentasi, dan value proposition canvas yang merupakan alat yang dapat membantu memastikan suatu produk atau layanan diposisikan sesuai dengan nilai dan kebutuhan pelanggan. Keenam, kita harus memahami model bisnis di era digital. Selanjutnya, kita harus dapat menerapkan Blue Ocean Strategy untuk bisnis di era digital dan harus mengetahui bagaimana proses peluncuran usaha di era digital. Kedelapan, kita harus menerapkan kepemimpinan dan pembentukan tim yang efektif dalam pengelolaan usaha di era digital. Dan materi terakhir adalah pemasaran di era digital, yang terdiri atas strategi pengelolaan merek, penetapan posisi pasar, penentuan saluran pemasaran, dan merencanakan penjualan. Potensi usaha digital sangat menjanjikan karena terlihat tumbuh pesat dalam waktu terakhir ini. Kemajuan teknologi membuat wirausaha menjadi tertantang untuk memajukan bisnisnya. Seorang wirausaha dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan menggunakannya sebagai basis untuk melakukan inovasi. Usaha berbasis digital yang dijalankan secara online dinilai lebih ekonomis, baik dari segi waktu dan modal yang dikeluarkan. Para penjual dan pembeli tidak perlu menunggu lama untuk melakukan transaksi karena semuanya dapat diakses melalui jaringan internet dan situs terkait. Pada prinsipnya, peran teknologi dalam usaha di era digital adalah sebagai alat untuk mempermudah proses bisnis tersebut. Teknologi informasi berperan penting dalam menentukan daya saing dan kemampuan usaha untuk meningkatkan kinerja bisnis di masa yang akan datang.
pada era digital karena teknologi sudah memberikan perubahan yang sangat mendasar dan signifikan baik organisasi bisnis maupun instansi pemerintah. Rekan-rekan, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar! Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.